Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami bertiga, satu rekan kelompok. Pada kali ini kita akan melakukan kegiatan kita observasi, yaitu kegiatan coaching. Ya, saya akan memperkenalkan dulu bersama teman-teman saya. Saya Farida Nur Alianti, CKB Angkatan 7 dari SDN Semper Timur 03. Di sini saya sebagai observer. Berikutnya, Perkenalkan, saya Asriani Nurrosidowati, CGB Angkatan 7 dari SMP Negeri 200, dan di sini saya sebagai coach. Oke, perkenalkan, nama saya Septi Widianingsi dari SDN Semper Timur 07. Kali ini saya sebagai coach. Oke. Tadi adalah perkenalan sebelum saya melakukan kegiatan observasi, yaitu praobservasi. Kali ini saya ingin bertanya dulu dengan coach Bu Asri ya. Iya. Gimana Bu Asri kabarnya? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita selalu sehat semua. Alhamdulillah. Ya Bu, kira-kira nih kita akan Bu Asri akan melakukan kegiatan coaching ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan, yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan coaching nanti, Bu? Baik, dalam kegiatan coaching itu yang ingin saya kembangkan, terutama pribadi saya itu kan, yang pertama adalah mengenai kepada kegiatan mendengarkan secara aktif. Jadi mendengarkan secara aktif itu sangat bagus sekali dalam proses coaching. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pertanyaan berbobot. Jadi ini sangat penting sekali dalam proses coaching, sehingga dalam proses coaching tersebut pertanyaan berbobot yang dikembangkan dari seorang coach akan membantu proses coaching itu akan berjalan dengan lebih lebih santai, lebih rileks mungkin ya dalam suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai tentang potensi yang dimiliki oleh coach. Itu adalah tiga kompetensi yang mungkin saya akan kembangkan dari proses coaching kali ini. Benar, berhasil ya Bu ya, pasti berhasil. Berikutnya saya ingin bertanya nih, dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching nanti, satu kompetensi apa sih yang spesifik nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lebih dalam dalam kegiatan coaching nanti? Menurut saya, yang ingin saya kembangkan dalam diri saya itu adalah pada tahap kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi ini ingin saya kembangkan karena pada tahap ini tuh memang perlu perlu keahlian dan perlu sering pelatihan dalam proses suatu coaching. Jadi dengan pertanyaan berbobot yang diberikan itu akan mampu membuat coach itu bisa menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga kompetensi ini yang memang perlu saya kembangkan. Menurut saya seperti itu dalam diri saya. Yang sudah Ibu ceritakan tadi luar biasa banget, mudah-mudahan insya Allah pasti bisa lah Bu Asri lah. Dan yang terakhir nih ingin saya tanyakan, dari yang sudah Ibu ceritakan tadi kan ada satu tujuan yang pasti yang akan Ibu capai dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang spesifik tadi. Nah tadi udah Ibu cerita, kira-kira nih tujuan akhir atau tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan dengan kompetensi yang spesifik tadi apa ya Bu? Oke, baik Bu Farida. Tujuannya pastinya akan terlaksananya proses coaching ini berjalan dengan baik. Jadi seorang coach itu kan harus memiliki kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan, dan diharapkan dalam suatu proses coaching itu akan menunjukkan satu solusi dari permasalahan yang ada. Jadi itu tujuan saya dalam pengembangan diri saya, terutama tadi saya lebih spesifik ke pertanyaan berbobot. Sehingga dengan pertanyaan tersebut sekali lagi akan menggali potensi yang ada pada coach, dan otomatis dengan sendirinya akan terjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Mungkin itu dari saya. Wah, luar biasa nih. Tadi yang apa disampaikan oleh coach, rencana-rencananya mudah-mudahan dapat berhasil, pasti bisa berhasil dengan baik Bu Asri ya. Baiklah, langsung saja kita akan mengamati, dan saya sendiri sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Farida. Iya. Bu
Bu Asri udah selesai tadi kegiatan coachingnya. Betul sekali. Gimana nih perasaan Bu Asri setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Saya lihat sih enjoy sih dari pengamatan saya tadi gitu. Semoga ya Bu. Jadi perasaan saya ketika melakukan coaching tadi, melatih jadi coach ya terutama, itu buat saya apa ya? Pastinya di sini agak ada rasa ilmu baru, kemudian senang, kemudian bisa melakukan hal coach ditambah coachingnya kan berarti yang saya bantu dalam proses coaching itu juga bisa memberikan solusi dan beliau sendiri yang memecahkan solusi tersebut. Jadi perasaannya sangat senang dan mungkin puas sekali ya dengan kegiatan coaching yang mungkin saya bisa lakukan untuk saat ini. Seperti walaupun hasilnya mungkin seperti apa dari observer, bagaimana gitu Bu. Gitu yang kita sesama rekan ya, paling nggak ya saya hanya mengamati saja. Betul, tadi ngelihat-lihat ya. Dari kegiatan coaching tadi yang sudah Ibu lakukan saat coaching kan tadi dari Ibu kan tadi menanyakan indikator ya dari Cuci tadi, indikator ketercapaian yang ingin dilakukan. Gimana nih dari hasil coaching tadi? Indikatornya kira-kira bagaimana nih Bu? Dari indikator, jadi kan tadi saya ketika coaching itu saya sudah memaksimalkan kompetensi yang saya miliki ya Bu ya. Yang pertama itu ada tentang kompetensi mendengarkan dengan baik. Jadi saya coba mendengarkan dengan baik ketika saya melakukan coaching. Kemudian saya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang awalnya kata coachingnya berasal dari coach. Ketika mengutarakan baru saya membuat pertanyaan gitu Bu. Dan terakhir saya juga mencoba memahami atau memperdayakan dari potensi dari coach yang saya ajak bicara. Dia bisa mengembangkan apa nih. Jadi saya membuat dia untuk lebih tahu solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi. Jadi seperti itu Bu. Tadi saya mencoba membuat ketercapaian indikator. Cuman yang di situ yang saya sudah lakuin, saya mencoba memaksimalkan pada pertanyaan berbobot. Iya. Sesuai dengan tadi ya, yang di awal tadi ya, yang Ibu kompetensi yang ingin spesifik ya. Betul sekali ya Ibu. Nah, di sini ingin saya menyampaikan ya dari kegiatan observasi tadi yang saya lakukan, dari kegiatan coaching Bu Asri tadi, 3 hal atau 3 kompetensi yang Ibu terapkan dalam kegiatan coaching. Jadi catatan saya tadi observasi itu mulai Ibu sudah menjadi pendengar. Luar biasa Bu Asri ya. Terus berikutnya dari pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan pada Coci tadi, saya lihat sudah menggali dari diri Coci sendiri. Dari awal pertanyaan Bu Asri, jadi itu bisa menggali lebih dalam lagi, terus permasalahannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menjadi kata kunci. Betul. Bu Asri tadi sudah bisa menerapkannya dan mungkin next kedepannya bisa ditambahkan lebih. Terima kasih ya Ibu. Terus berikutnya kompetensi yang ketiga dari pengamatan saya tadi yaitu mengembangkan potensi. Tadi juga Bu Asri sudah lakuin, sudah Ibu terapin dan menurut saya sih oke, sudah berhasil. Terima kasih Ibu. Wah Ibu, pokoknya dalam kegiatan coaching tadi sudah Ibu laksanain semuanya 3 kompetensi tersebut ya. Kedepannya pasti akan banyak nih teman-teman yang lain akan Bu, ada waktu nggak Bu? Gitu. Kayaknya sih bisa meluangkan waktu berarti ya Bu. Jadi istilahnya membantu teman-teman yang lain bisa mengeluarkan unek-uneknya dari kegiatan ataupun permasalahan yang mereka hadapi ya. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, ada nggak kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi next ke depannya nih Bu nih? Ya, selain yang tadi pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot. Pastinya saya lebih nanti akan saya kembangkan di bagian ini Bu, mengembangkan potensi. Jadi potensi yang dimiliki. Jadi masih tetap ke pertanyaan berbobot. Jadi kalau saya lihat pertanyaan berbobot ini kan harus
terus dilatih ya. Iya. Jadi insting kita tuh harus, oh iya ini kata kuncinya, langsung kita membuat pertanyaan berbobot. Next kedepannya mungkin saya akan mengembangkan dari potensi, memperdayakan potensi yang dimiliki oleh coaches tersebut. Jadi kalau kita sudah berlatih, saya menjadi coach, kemudian kita bisa membuat pertanyaan berbobot yang bagus gitu kan Bu. Nah itu akan dengan sendirinya pastinya akan berkembang nih potensi terhadap memperdayakan potensi coach yang dimiliki. Kalau saya mungkin akan lebih ke situnya Bu, mengembangkannya potensinya. Insya Allah saya jadi bertahap. Kalau kita sering latihan, harapan saya kita bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Iya. Ya alhamdulillah tadi coaching sudah berjalan dengan baik. Terus pada pra observer tadi juga Ibu sudah menyampaikan, dan sekarang di pasca observer juga Ibu sudah bisa mengetahui ini kompetensi Ibu miliki. Wah luar biasa sekali Bu, nanti pasti akan banyak lagi yang menghubungi Ibu. Semoga ya kita sama-sama belajar Bu Farida. Iya. Terima kasih banyak Bu Asri. Baiklah, tadi kegiatan pasca observasi dari yang saya amati, dari kegiatan tadi sudah muncul semua. Kesimpulannya coaching pada kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Asri. Sama-sama Bu. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Bu Asri. Iya kabare. Alhamdulillah. Baik. Wah seneng nih bisa ketemu lagi kita. Iya benar. Kayaknya kapan waktu kita udah bertemu ya. Sekarang ketemu lagi kayaknya seneng banget nih saya. Senang banget bener. Sekalian nih mau ketemu. Iya nih, kayaknya ngeliat muka-mukanya Bu Asri nih. Aku kayaknya lagi ada apa gitu di sebelah sini nih. Kayaknya kurang ini nih, kurang lupas gitu. Biasanya kan biasanya Bu Asri kalau ketemu gitu. Ada yang lagi dipikirin nih Bu Farida nih. Iya, aku pengen banget nih cerita nih. Boleh gak sih aku cerita? Boleh. Yuk kita ngobrol dulu yuk. Hari ini kan kita udah ketemu. Pasti ada sesuatu nih biasanya nih kalau kita ketemu. Ayo, kira-kira Ibu mau ngobrol apa sih? Jadi ada masalah begini nih Bu. Saya kok akhir-akhir ini ngerasa anak-anak murid di kelas aku tuh kalau aku ngajar tuh pertama kelas 9B nih. Jadi kalau kayaknya tuh motivasi belajarnya tuh kayak kurang semangat gitu. Jadi kalau pas mau belajar tuh kayaknya mereka kurang seperti dulu. Kalau dulu kan lebih semangat, lebih banyak yang bertanya dan sebagainya. Tapi kok kayaknya akhir-akhirnya tuh kayak kurang gitu loh Bu. Ada apa ya Bu? Oh, itu tuh masalahnya. Nah, terus dari yang tadi Bu Asri ceritain, kayak tadi udah bercerita sedikit nih. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu ceritain tadi, situasi apa sih yang ingin Ibu Ibu harapkan, yang Ibu inginkan? Apakah situasi yang bagaimana? Coba bisa diceritain nggak? Kalau saya sih pengennya Bu, anak-anak itu lebih bersemangat ya. Kemudian apalagi kalau dapat pembelajaran saya tuh kayaknya ketika kita masuk kelas tuh anak-anak semangat, terus tugas yang dikerjain juga cepet, semangat. Terus dalam proses pembelajaran juga anak-anak itu ketika kita memberikan pertanyaan tuh kayak pengen tuh saya bu gitu. Jadi banyak yang nanya lah bahasanya seperti itu. Jadi biar lebih lebih termotivasi aja sih Bu. Saya pengen itu anak-anak seperti itu. Iya sih. Kalau di kelas seru nih ya, pasti udah anak-anak ceria, kita pun ikut ceria ya Bu ya. Betul. Jadi situasi itu emang membuat membuat bukan hanya siswa, kayaknya kita juga kalau anak-anak semangat ceria, kita juga ikut ceria nih. Nah, betul Bu. Di sini Ibu kan ingin murid Ibu lebih termotivasi. Terus peserta didik Ibu yang di kelas juga pengen bersemangat, belajarnya tuh tidak hanya ini gitu. Nah, dari yang Ibu ceritakan, yang tadi udah Ibu inginkan situasi-situasi itu, kira-kira nih apa sih yang bisa apa yang akan Ibu lakukan nanti agar kira-kira Ibu bisa menciptakan kondisi seperti itu yang Ibu ceritakan tadi, situasi tadi. Kira-kira Ibu akan lakukan apa sih? Saya mau lakuin apa ya Bu? Mungkin kalau di proses awal saya mau nyisipin tuh namanya ice breaking. Iya sih, seru jadi suatu permainan biar anak-anak tuh mungkin lebih
fokus kali ya, atau bisa jadi karena sebelumnya itu Bu, saya pelajaran tuh sebelum saya masuk itu ada pelajaran matematika. Jadi mungkin mereka udah pusing dulu kali ya tuh, sehingga ketika pelajaran saya masuk, jadi kayak apa ya, kayak kurang bersemangat mungkin ya, malah IPA hitungan lagi, hafalan lagi gitu kan, sebelumnya matematika. Jadi mungkin yang di awal akan saya masukin sisipin tuh ice breaking Bu. Kemudian saya mau melakukan proses pembelajarannya kali Bu. Prosesnya saya akan mau buat lebih bervariasi lagi Bu, nggak monoton. Selama ini mungkin kan ceramah ya kebanyakan. Saya mungkin lebih mereka pengen berkelompok kali Bu, belajar dari kelompoknya. Kemudian mungkin saya akan masukin tuh proses pembelajaran yang lagi hits sekarang, berdiferensiasi Bu. Itu perlu kayaknya deh Bu. Iya sih. Tadi kalau ibu apa ya ingin speaking terutama itu kayaknya menyenangkan Bu. Jangan kan murid, kita aja juga senang Bu. Selain itu juga ini Bu, kita tuh harus tahu kondisinya. Saya kan harus hanya mengira-ngira nih karena sebelumnya matematika. Mungkin saya mau mengetahui emosional mereka dulu. Mungkin saya nanyain gimana kabarnya nih anak-anak, hari ini apa yang dirasakan. Jadi setelah itu mungkin saya melakukan speaking. Dari speaking baru kita mulai proses pembelajaran. Jadi selama ini ya mungkin itu kali ya Bu yang akan saya lakuin. Iya juga. Kira-kira ada lagi nggak selain itu? Kan tadi Ibu udah ice breaking, terus proses pembelajarannya. Terus tadi kan Ibu ingin lebih variasi ya, jadi Bu mau tambah-tambahin. Wah kayaknya menyenangkan sekali sih. Kalau saya lihat pasti Bu Asri bisa deh. Nah ada lagi nggak selain itu yang Ibu ingin lakuin lagi? Kayaknya untuk sementara itu dulu kali ya Bu ya, nanti coba nanti saya pikirkan lagi deh. Mungkin itu dulu. Nah dari yang Ibu ceritain tadi ya, kan kita akan Bu Asri akan melakukan hal tersebut ya. Pasti proses atau langkah-langkah pasti dibutuhkan lah. Nah, Bu Asri langkah-langkah apa yang kira-kira nih Bu Asri akan lakukan agar kegiatan yang Ibu harapkan tadi bisa terlaksana dengan baik? Kira-kira langkah-langkah atau indikator kira-kira indikatornya apa kalau saya pengen tuh anak-anak, indikatornya yang pertama pasti aktif dong Bu dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka juga terlihat bersemangat, terus menjawab pertanyaan kita. Ketika kita melontarkan pertanyaan, mereka berantusias untuk saya Bu, itu pastilah ya. Kemudian yang saya indikatornya itu saya melihat penilaian hasil belajar. Hasil belajarnya tuh anak-anak kalau paham kan pasti hasilnya juga akan bagus-bagus gitu. Itu kayaknya indikatornya seperti itu. Anak juga aktif dan mengerjakan tugasnya dalam tugasnya juga mereka mengerjakan itu dengan penuh konsentrasi, semangat. Jadi ketika mengerjakan tugas tuh anak-anak nggak ada tuh yang bercanda lah, ngobrol gitu kan. Jadi fokus terhadap tugas yang diberikan gitu. Itu kayaknya indikatornya deh menurut saya. Iya sih. Emang itulah Bu yang kita harapin juga ya. Saya juga seperti itu sih. Betul. Dari yang Ibu indikator yang Ibu tadi Ibu sampaikan itu kan ada lagi nggak indikator yang lain? Yang kira-kira yang lebih banyak lagi atau apalagi lah yang bisa ditambahkan untuk mencapai situasi yang Ibu harapkan tadi? Indikatornya ya mungkin itu kali ya Bu, karena kalau saya permasalahan saya kan pengen anak-anak itu lebih bersemangat lagi, termotivasi ya. Jadi pastinya hasil belajar mereka juga ini, dan selama proses pembelajarannya itu mereka aktif, mereka bersemangat, terlihat sangat antusias terhadap proses pembelajaran itu, dan finalnya kita akan melihat hasil belajar yang mereka dapatkan itu bagus dan di atas akan semua. Itu sih harapan saya, seperti itu indikatornya. Luar biasa sih. Pasti Bu Asri bisa lah. Saya yakin Bu Asri mah hebat, keren. Amin. Semoga ya Bu ya. Pastilah pasti bisa mah Ibu Asri mah. Dari yang Ibu lakukan atau yang sudah Ibu lakukan sama yang akan Ibu lakukan. Nah, yang pertanyaan berikutnya ini saya ingin menanyakan kira-kira dari kalau skala 1 sampai 10 itu. Kalau 10 kan wah pasti sempurna. Pasti semua kegiatannya
sudah berjalan dengan baik, semuanya terpenuhi. Kalau di skala 0 berarti belum terpenuhi. Yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira Ibu ada di posisi skala mana ya? Aku ada masih 5 kayaknya. Masih 5. Yakin nih masih 5? Karena saya beranggapan bahwa selama ini saya proses pembelajaran itu biasanya kita cuman salam, kemudian absen, langsung masuk ke pembelajaran kan. Nah, jadi itu yang membuat anak-anak mungkin merasa bosan atau mungkin juga merasa kurang bersemangat gitu Bu. Jadi kayak masih 5 deh Bu, menurut saya. Masih 5 ya? Terus 5-nya itu aja kira-kira? Bukannya Bu Asri tuh kayaknya udah ini banget deh. Itu sih Bu. Itu 5. Bisa nggak 5-nya diceritakan lagi tuh 5-nya yang kayak apa sih? Selain yang itu tadi ada tahunya? Proses pembelajarannya itu kadang saya masih suka hanya menggunakan metode ceramah, diskusi jarang-jarang, terus PowerPoint. Jadi mungkin itu yang buat anak boring kali ya, bosen, jadi kurang interaktif. Dan itu saya juga kadang di awal itu sangat kurang memperhatikan kondisi siswanya. Jadi kayaknya masih 5 menurut saya ya Bu ya. Dan nanti bisa meningkat. Nah, kalau kedepannya nih, Ibu ingin meningkatkan di keberapa sih dari skala 1 tadi kan udah 5 nih. Kira-kira Ibu mau ke angka berapa ya? Yang ingin Ibu capai gitu kira-kira? Pengennya sih 8 ya. Lebih pengen lagi 10. 10 pasti bisa lah. Bisa. Semoga ya. Iya. Maksud minimal 8 lah kalau nggak 7. Saya Target pengen Ibu seperti 8 atau 7 gitu ya. Betul. Wah, naiknya 2 sampai 3 ya. Betul. Wah, pasti Ibu bisa. Coba bisa Ibu Asri ceritain nggak? Kalau di angka 7 atau 8 itu seperti apa nanti jadinya itu? Kalau 7-8 menurut saya itu kondisinya pastinya karena permasalahannya itu saya pengen banget anak-anak tuh itu semangat Bu, semangat, kemudian mereka konsentrasi dalam proses pembelajaran, ditambah mereka juga hasil belajarnya bagus. Jadi prosesnya itu saya sangat mengharapkan motivasi mereka dalam pembelajaran itu lebih meningkat, lebih bersemangat, kemudian lebih fokus ketika diberi tugas mereka mengerjakannya dengan cepat, dengan tidak ada kegiatan maksudnya dalam arti kata bercanda, ngobrol, itu nggak ada. Jadi saya berharap demikian dan mereka sangat senang sekali, senang kemudian nyaman dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Itu harapan saya. Dan pada posisi nilai 7-8 minimal saya itu tadi pertama menanyakan kabar mereka, kemudian mungkin saya bisa melakukan ice breaking dengan baik, proses pembelajaran juga yang baik, dalam arti kata mereka sangat memahami, kemudian mereka sangat nyaman, bersemangat, dan termotivasi pastinya dalam proses pembelajaran. Itu sih Bu yang saya harapkan dari angka 7 dan 8 tersebut. Pasti bisa lah Ibu mencapai 7, jangankan 7 atau 8, 9 pasti juga bisa lah ya. Bu Asmi mah hebat, pasti bisa lah di atas 9 atau 10. Tapi paling tidak kalau yang targetnya Ibu tadi 7 atau 8, pasti insya Allah Ibu Asri pasti bisa. Semoga ya Bu. Semangat loh Bu. Semangat. Jangan lupa semangat terus ya. Karena itu emang menjadi motivasi ya. Kalau semangat itu jadi bisa memberikan yang lebih baik lagi. Nah, tadi Ibu kan targetnya di angka 7 atau 8 nih. Iya. Di angka 7 atau 8 kan pastinya akan butuh sebuah langkah-langkah ya dalam mencapai target yang sudah Ibu tetapkan tadi ya. Nah, target yang Ibu tetapkan tadi, langkah-langkah yang bisa Ibu atau yang akan Ibu lakukan, langkah-langkahnya itu apa aja Bu? Baik, yang pertama pastinya dalam diri saya sendiri ya Bu. Diri saya sendiri otomatis kegiatan yang saya ingin lakukan, saya akan membuat perencanaan dengan baik ya. Mungkin yang saya inginkan misalkan kondisi siswa, berarti saya harus memahami materi yang akan kita sampaikan ke siswa mengenai bagaimana cara mengetahui kondisi dari siswa. Bisa dari referensinya banyak, mungkin saya akan cari dari internet nih Bu. Kemudian ice breaking pun sama, mungkin saya akan cari dari beberapa internet atau mungkin buku tentang ice breaking yang memang cocok saya gunakan di dalam kelas. Itu mungkin saya akan gitu. Kemudian
Proses pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya akan lebih banyak referensi, kemudian referensinya bisa dari internet, dari buku, pelatihan, kan banyak nih ya Bu ya. Kemudian untuk saat ini membantu rekan sejawat kali ya Bu. Saya coba koordinasi dengan rekan sejawat, berkolaborasi mengenai masalah yang saya hadapi. Terus bagaimana nih solusinya, apakah bagaimana prosesnya. Mungkin saya itu kali teman saya, rekan sejawat saya, mungkin saya ikut ambil, ikut membantu seperti itu Bu. Pastinya langkah-langkah tadi itu ya. Kalau ibu jalan dengan itu pasti ibu bisa lah mencapai angka tersebut. Ada lagi nggak kira-kira langkah yang lain selain yang ibu ceritain? Ada lagi nggak yang akan ibu lakukan? Setelah mungkin saya baca beberapa referensi atau informasi dari teman, saya akan membuat perencanaan pembelajaran Bu. Dari situ baru kita aplikasikan ke kelas gitu. Jadi saya semoga dari yang sudah kita baca referensi dari manapun internet atau teman-teman, kita buat perencanaan, baru deh kita coba laksanain di kelas kali ya Bu ya, dan berharap anak-anak bisa termotivasi lagi gitu. Iya ya, Bu Asri pasti bisa lah melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, ada nggak kira-kira pandangan ibu nih, seseorang atau siapa gitu yang bisa membantu ibu untuk menambah lagi referensi agar langkah-langkah tadi bisa terlaksana dengan teman-teman lancar, MGMP kayaknya Bu. Oh iya yang SMP ya ibu ya. MGMP kayaknya masih bisa banyak. Saya coba deh Bu nanti sama teman-teman MGMP. Kita memang ada pertemuan rutin nih tiap bulan. Nanti saya coba deh. Kebetulan besok Senin. Kalau di MGMP itu bisa berbagi itu nggak Bu? Iya berbagi. Kita saling suka sharing. Mungkin itu dulu kali Bu yang akan saya coba seperti itu Bu. Ada lagi nggak selain dari tim MGMP gitu yang bisa menambahkan lagi atau bisa diajak itu? Rekan guru yang lain mungkin Bu. Mungkin saya akan mulai tim MGMP kita dulu karena satu bidang studi kali ya. Jadi materi apa kita bisa pakai, kita gunakan begitu Bu. Selain rekan guru ada lagi nggak? Kepala sekolah kali ya Bu, saya coba nanti minta izin dan sebagainya, atau mungkin ada tambahan dari kepala sekolah. Dari yang ibu ini kira-kira ibu akan melakukan kapan sih? Kalau tadi kayaknya sih udah menyenangkan sekali nih kira-kira. Saya sih pengennya secepatnya Bu. Saya mulai referensi cara baca-baca mungkin nanti malam nih Bu. Kemudian nanti kalau saya sudah kumpulin, saya ngumpul MGMP juga, saya akan buat rencananya pembelajaran Bu. Dari situ baru nanti saya bisa buat deh saya langsung terapkan di kelas saya Bu, dan semoga anak-anak jadi termotivasi nih Bu, seperti itu Bu. Kalau mau mulai nanti malam jangan lupa istirahat dulu ya Bu ya. Jaga kesehatan itu nomor satu loh Bu. Itu nomor satu, itu kesehatan nomor satu dulu. Jadi jangan lupa jaga kesehatan dulu, baru nanti kalau bisa sih jangan malam Bu, istirahat. Besok mungkin betul atau gitu. Mungkin besok saya. Tapi saya kan baca-baca dulu Bu, cari referensi dulu. Jangan lupa makan dulu ya Bu ya. Sebelum baca-baca malam gitu ya. Baik. Iya, lebih cepat pastinya lebih baik ya Bu, lebih lebih bisa mencapai secepat mungkin gitu mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Nah, sesudah kita ngobrol tadi kita kayaknya berapa ini? Lama juga ya kita ngobrol ya tadi ya. Kayaknya sih Bu Asri sudah kerutannya tadi sudah mulai hilang. Udah mulai hilang. Jadi ada nggak hal-hal yang berbeda nanti? Pastinya berbeda nih. Tadi kan sebelumnya saya nggak bisa nih Bu, bagaimana berencananya. Sekarang setelah berbicara dengan Bu Farida, oh iya ternyata saya bisa melakukan ini. Jadi lebih terarah gitu loh Bu. Terima kasih ya Bu Farida atas ngobrol-ngobrolnya kali ini. Semoga permasalahan saya nanti bisa langsung saya aplikasikan. Iya. Coaching kali ini ya mudah-mudahan nih bisa membantu Bu Asri. Terima kasih ya Bu ya. Dan saya makasih juga sudah dipercaya Ibu jadi teman cerita nih. Lain kali kita akan bertemu lagi. Gimana nanti saya akan pastinya udah gak sabar nih kapan ketemu, akan mendengarkan lagi Bu Asri target-target tadi. Wah pasti Bu Asri pasti bisa. Nanti kita ketemu lagi dengan cerita-cerita Ibu yang baru, hal-hal yang sukses yang sudah Ibu lakuin.
pasti menyenangkan pertemuan yang berikutnya. Iya Bu Farida, terima kasih. Jaga kesehatan selalu ya Bu ya. Sami-sami. Sampai ketemu nanti ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Iya, sama-sama. Yuk, Bu. Ya, mari. Makasih ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Septi. Iya, waalaikumsalam Bu Farida. Iya nih. Lama nggak ketemu. Seneng banget nih bisa ketemu Bu Septi. Alhamdulillah gitu. Ngomong-ngomong gimana kok kayaknya terlihat berbeda ya wajahnya. Oh, ada apa nih? Iya sih, saya pengen cerita sama Bu Septi. Oh gitu, cerita aja. Gimana? Kira-kira ada waktu kan? Hari Repotin kan ini? Oh iya, pas hari ini kosong jam saya. Betul. Makasih ya sebelumnya ya. Boleh. Sudah apa ya, dikasih diluangkan waktu buat saya. Ya kebetulan hari ini lagi ada jam mata pelajaran. Gimana? Saya pengen cerita nih Bu. Oh boleh. Bukan masalah pribadi Bu, bukan. Ya boleh. Apa aja? Saya cerita masalah ini pembelajaran di kelas saya. Oke. Kenapa tuh? Nih, saya kan punya murid yang berkebutuhan khusus nih Bu, satu. Terus yang lainnya sih normal semua, reguler. Jadi jatuhnya reguler sama berkebutuhan khusus satu. Yeah. Nah, selama ini kan saya kayaknya belum maksimal. Terus saya nggak melihat perkembangan dari anak tersebut, anak yang berkebutuhan tersebut. Itu berarti saya merasa diri saya ini gagal gitu Bu. Apalagi setelah saya ngikutin pendidikan guru penggerak ini Bu, saya kan dapat pembelajaran berdiferensiasi, terus semuanya tentang kebutuhan murid gitu loh Bu. Saya di sini sebagai penuntun. Nah, tambah lagi itu merasa diri saya ini kayaknya saya dosa nih gitu ya. Jadi pikiran buat saya nih, kok saya ini ya belum berhasil atau belum bisa memberikan yang terbaik, belum yang adil buat anak yang berkebutuhan khusus tersebut Bu. Jadi itu kayaknya ada di sini nih Bu ya. Saya pengen cerita sama Bu Septi. Boleh ya. Iya. Coba, itu kan tadi ada berarti di kelas Bu Farida ada ini ya, yang reguler sama yang berkebutuhan khusus ya. Iya. Terus situasi yang Ibu inginkan kira-kira gimana sih menghadapi di kelas? Iya sih Bu. Saat ini yang sudah yang sudah berjalan ini itu tuh saya menyamakan Bu pembelajarannya. Jadi otomatis yang berkebutuhan itu dia belum bisa mengembangkan dirinya, menggali potensinya. Di sini tuh saya merasa bersalah. Satu, saya belum bisa menerapkan manajemen waktu yang baik antara yang reguler sama yang berkebutuhan khusus. Itu saya bener deh, manajemen waktu saya sendiri tuh. Berarti saya harus lebih menggali lagi dan mempelajari serta membagi-bagi waktu saya agar saya tuh bisa menyiapkan. Terus lagi saya belum menyiapkan pembelajaran yang benar-benar yang dibutuhkan dengan anak tersebut. Kalau tadi mengenai waktu ya, jadi waktunya memang kenapa? Iya, saya masih kesulitan bagi waktu saya sendiri. Sedangkan kan saya harus memberikan yang terbaik di reguler. Pasti yang reguler tuh pertanyaannya banyak sekali itu, karena kan emang anak aktif biasa Bu, pasti dia akan mencari tahu terus. Jadi kalau saya kesini sedikit ke anak yang yang berkebutuhan tadi, saya kan harus adil loh Bu kalau di dalam kelas. Jadi saya kesulitan nih, kadang membagi waktu saya, terus lagi dalam menyiapkan bahan ajar, pastinya kan harus berbeda ya Bu, sesuai yang saya dapatkan di pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya mau bagi waktu, gimana nih? Yang ini juga harus disiapin, yang ini. Jadi selalu dua Bu. Mulai dari bagi medianya, terus bahan ajarnya sampai evaluasi pun saya harus bikin dua Bu. Belum lagi kegiatan sekolah lainnya ya, banyak juga kan yang kalau kita di sekolah kan kita sama-sama tahu lah kegiatan masih banyak yang harus kayak tahu bulat langsung dadakan, jadi harus dijelaskan. Jadi disitulah permasalahan jadi timbul. Jadi saya pengennya tuh saya bisa adil untuk peserta didik, tidak terkecuali baik reguler ataupun yang berkebutuhan khusus tadi ya. Iya Bu, itu situasi yang ingin
saya inginkan di kelas saya gitu Bu. Nah, terus tadi sudah waktu, memang sudah di manage juga, kemudian pembelajaran juga gitu ya. Lalu ini apa nih yang kira-kira Bu Farida sudah dilakukan terkait ini? Apa ya? Yang pertama nih Bu, saya kan namanya sekolah reguler kan nggak ada kata tidak ya, menolak untuk peserta didik ya, semuanya sama harus diterima. Di situ awalnya dulu saya ngikutin diklat Ibu, diklat seri inklusi Bu yang ada di kementerian tuh Bu. Saya ngikutin itu emang secara daring sih Bu. Bagus. Cuman kayaknya saya belum memahami banget. Berarti perlu ini lagi ya pendalaman gitu ya. Karena waktu itu namanya daring ya, jadi saya seadanya, terus kurang tatap muka atau gimana apa prakteknya saya kurang ini, kok saya kayaknya belum berhasil. Baru mulai dari kategori ciri-ciri itu saya baru belajar itu tuh Bu, tapi kalau untuk penerapannya langsung saya kayak masih kurang. Itu yang pertama yang sudah saya lakukan. Terus berikutnya, terus saya dalam guru penggerak kan diajarkan diferensiasi ya Bu. Nah itu juga sudah saya terapkan, masih belum sempurna Bu. Susah sih, bukan susah, mungkin saya belum berusaha sebetulnya. Ini dari diri saya sendiri nih. Terus saya mencoba memanajemen waktu, itu juga masih belum berhasil. Terus lagi yang sudah saya lakukan, apapun yang mereka butuhkan saya selalu oke. Jadi menjadi pendengar buat anak didik saya. Seperti kata Bapak Ki Hajar, kita harus menuntun ya. Betul iya. Benar-benar dah. Di situ beberapa yang sudah saya lakukan Bu, tapi kenyataannya saya masih merasa belum berhasil. Makanya masih kepikiran aja gitu Bu. Ya. Tapi tadi yang sudah Bu Farida utarakan ya, yang sudah dilakukan ini, waktu ini dan itu. Terus kira-kira nih apa indikator yang bisa memenuhi hal tersebut? Indikator. Tadi sudah nih waktunya sudah, kemudian rencana kegiatan pembelajarannya seperti itu yang tadi diutarakan ya. Nah indikatornya bagaimana nih? Indikatornya yang ingin saya ini mungkin satu nih Bu, saya menyiapkan pembelajaran. Jadi di proses pembelajaran itu Bu, proses pembelajarannya itu di proses pembelajaran sudah maksimal, terus bahan ajarnya juga sudah berdiferensiasi, medianya baik itu pun dengan lembar evaluasinya semuanya sudah serba berdiferensiasi tanpa melupakan yang KSE itu. Betul memang harus itu masih mencoba ya, masih mencoba saya terapkan dalam pembelajaran. Nah itu selain itu indikator lainnya yaitu saya pembelajaran yang adil buat seluruh peserta ini. Karena tadi ada yang reguler dengan yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Kayaknya sih itu sih indikatornya sih Bu. Jadi satu ibu ingin dengan pembelajarannya, medianya, waktunya semua ya tadi sudah. Nah jadi sehubungan dengan indikator yang tadi kira-kira pengen dicapai itu ya. Lalu tujuan tersebut kalau misalnya ini ada di skala 1 sampai 10 nih, nah, kira-kira ibu di posisi berapa? Kayaknya sih untuk saat ini ya Bu ya. Sebelum saya coaching nih ya. Belum, iya. Sebelum ini saya kira 5 kayaknya. 5 Bu saya. 5. Ya. Nah, terus di angka 5 itu nih. Nah, coba bisa dijelaskan nggak? Ya. Angka 5 menurut saya kan kalau 10 ya itu berarti sempurna banget tuh Bu. Saya masih di tengah-tengahnya. Iya. Gak apa-apa lah Bu, saya mengakui kelemahan saya. Tapi nanti kelemahan ini yang menjadi motivasi saya Bu. Betul. Nah, 5 itu menurut saya satu, pembelajaran saya masih belum berdiferensiasi saat ini ya. Terus kayaknya adil juga belum Bu. Kadang nih Bu, kalau saya ada waktu saya siapin yang sesuai. Tapi kalau udah keburu-buru karena memang tadi jam tadi ya. Ada belum lagi saya shift siang Bu itu Bu. Karena saya kan shift siang, otomatis kan jam mengajar saya itu berkurang Bu. Sekolah kami kan sekolah spesial. Karena grouping Bu, emang itu keadaan ya. Emang keadaan, jadi kita dibagi dalam 3 shift. Shift pagi, setengah siang, dan saya siang. Nah siang ini emang benar-benar karena saya kelas 4, jadi waktunya saya sangat kurang. Nah di situ akhirnya
ini Bu, menjadikan waktu saya kurang, terus dalam menyiapkan kadang saya udah merasa memberikan yang adil, tapi terkadang waktu kadang juga belum Bu, karena kebirit-birit Bu, kadang yang ini harus dikerjain bareng, akhirnya ya ini belum sempurna, istilahnya masih di 5 lah, masih jauh dari kata sempurna. Baik, tadi kan di angka 5 begitu ya? Iya. Nah, untuk meningkatkan di angka yang lebih meningkat nih, kira-kira kapan? Dalam beberapa minggu ke depan seperti apa, gimana? Kayaknya sih saya pengen meningkatkan ke angka 7 atau 8. 7 atau 8 gitu ya. Oke. Terus seperti apa nih untuk mencapai angka di 7 atau 8 ini, Bu Farida? Kalau di angka 7 tuh paling enggak, atau kalau saya sih udah bisa naik 2 itu wah luar biasa. Jadi saya tuh harus genjot motivasi saya sendiri nih, motivasi diri. Ayo, kamu jangan malas. Ayo Farida, ayo siapkan bahan ajar. Ayo siapkan ininya. Ayo siapkan. Jangan malas ya. Jadi saya harus itu apa namanya ya, mencabik diri saya sendiri Bu, agar saya itu jangan malas gitu Bu. Terus selain itu kalau di angka 7 itu berarti dia sudah mendapatkan haknya. Yang reguler pun juga tidak kekurangan. Jadi pembelajarannya sudah adil antara yang reguler dengan yang berkebutuhan khusus ini. Udah adil, terus sudah berdiferensiasi juga. Seperti yang saya pelajari itu Bu. Kalau pelajari sih kayaknya iya ya enak ya, pada saat nerapin emang mati-matian Bu nerapinnya Bu. Oke sebenarnya itu ya. Iya, mudah-mudahan saya bisa lah Bu ya di angka 7 atau 8 ya. Jadi memang 2 atau 3 lah gitu ya. Tadi ya udah melakukan itu semua gitu ya. Nah, menurut Ibu siapa nih kira-kira yang nanti bisa Ibu targetkan untuk mencapai angka tersebut kira-kira nih? Yang bantu saya Bu ya? Iya, tentunya. Pasti Ibu juga termasuk nih. Ya selain paling nggak nih saya punya ini nih Bu, di sekolah sebelah saya itu kan ada guru inklusi di Semper Timur 5 itu Bu. Kayaknya saya harus belajar banyak sih karena dia sudah praktek nyata Bu. Memang benar-benar dia punya materi yang sudah dia terapkan sehari-hari dan di situ tuh kalau saya melihat dia ngumpulin semua anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar dalam satu waktu yang khusus gitu Bu. Menurut saya dia bisa nih. Ini masih pandangan saya nih. Tapi saya belum kesana Bu. Saya baru melihat dia doang. Dan mungkin teman-teman rekan sejawat ke kelas 11 juga ada Bu satu. Kalau dia hiper. Kalau saya ini yang di kelas saya tuh nggak bisa mengungkapkan, jadi lebih ke diam dan diam untuk saya. Jadi kalau ngajak ngomong tuh emang agak bilang iya itu saya menekan iya gitu. Jadi harus benar-benar mengungkapkan. Terus ada penekanan. Kayaknya sih Bu guru yang Semper Timur sebelah itu kayaknya dia bisa membantu saya deh. Saya jadi harus berkolaborasi, harus belajar banyak mulai dari beliau, mungkin dengan rekan sejawat. Tak lupa saya harus izin dengan kepala sekolah. Tentunya iya betul. Jadi kalau mau saya kolaborasi dengan siapapun, paling nggak saya harus mengetahui kepala sekolah. Iya. Tadi kan Bu Farida sudah dengan ininya dengan guru sebelah juga ya. Kira-kira dengan guru sebelah sudah pernah berkomunikasi belum nih? Kira-kira nih. Kalau ngobrol biasa sih udah Bu. Oh sering ya. Berarti kan memang sudah biasa, ada ini ya, sudah saling minimal sudah berkomunikasi gitu ya. Jadi nanti ketika mengutarakan ini tidak seperti yang belum pernah sama sekali komunikasi gitu ya. Gitu. Nah, nah tadi sudah dilakukan, kemudian rencana juga sudah gitu. Kira-kira ada lagi nggak ya? Kayaknya ada deh. Mungkin sesama guru penggerak nih. Kayaknya di guru-guru penggerak tuh membuat inspirasi saya itu membuka pikiran saya. Wah kayaknya saya bisa bertanya nih. Ini mulai dari TK, SD, SMP, SMA kan ada semua tuh. Betul. Kayaknya dengan belajar bersama mungkin itu akan sangat membantu saya. Selain dari rekan sejawat dan teman guru yang benar-benar guru inklusi, itu guru penggerak adalah wadah. Kayaknya juga ini Bu di PMM kemarin tuh banyak sekali. Sudah mengerjakan?
Di PMM saya juga sudah itu Bu. Banyak materinya berarti ya. Terus banyak contoh-contoh video juga. Mungkin saya dari sana bisa apa ya, mengambil bahan ajar atau apa yang bisa saya ambil gitu Bu, buat materi nanti di kelas saya. Jadi memang bahan PMM itu sudah ini juga ya, sudah dipraktekkan juga, kemudian sudah dieksekusi ya barangkali ya. Tapi masih ini Bu ya, masih belajar. Iya. Namanya pembelajar sepanjang hayat. Nah, oke lah, good. Nah, kira-kira nih rencananya yang sudah kita bicarakan tadi nih, kapan kira-kira mau dieksekusi? Kalau 2 minggu kelamaan nggak ya Bu? 2 minggu, secepatnya gitu ya. Secepatnya. Seminggu Bu? Seminggu ya. Kelamaan juga ya? Coba dipikirkan kira-kira. Oke deh. Kayaknya saya besok langsung aja. Gitu. Saya eksekusi, saya besok nemuin dulu. Saya nemuin yang ini dulu atau itu dulu sih Bu, pimpinan saya dulu atau kira-kira menurut Ibu nih, saya harus kemana dulu nih? Apakah saya ke pimpinan Ibu? Saya galau Bu, harus ke pimpinan dulu atau langsung ke sana? Menurut pengalaman nih, ketika kita ini lebih baik ke kepala sekolah terlebih dahulu gitu, secara urutan instansi ya. Kepala sekolah harus mengetahui gitu, walaupun sudah ke rekan sejawat atau tadi yang sudah ke sesama guru yang lain gitu. Iya Bu, nanti saya akan terima kasih nih Bu sudah ingetin. Jadi nanti saya paling nggak harus ke kepala sekolah dulu, dengan rekan sejawat dulu, baru nanti saya ke sana. Berarti secepatnya nih besok. Jadi saya harus mencari waktu dulu dengan ibu kepala sekolah dan teman, paling nggak yang teman selevel 4A dan tadi 4B. Pak ini ya. Betul. Baru nanti saya cari waktu untuk bisa diskusi dengan guru tersebut Bu. Secepatnya insya Allah besok saya itu. Iya. Terus yang tadi kita bicarakan nih, ada nggak solusinya? Pandangannya gimana nih? Tadi saya minta coaching sama ibu ya tadi ya. Tadi tuh kayaknya saya berat banget nih. Kayaknya dengan coaching ini kayaknya saya menemukan nih. Apa tuh? Iya, tadi solusi. Iya. Gimana? Tadi solusi, iya sih. Oh berarti iya sih, saya bisa nanti saya akan melakukan mulai dari kolaborasi, terus belajar bersama. Jadi solusi tadi itu, oh iya dengan coaching ini ternyata sangat membantu saya nih Bu. Apalagi Bu Asri sudah meluangkan waktu, ini pasti wah saya terima kasih banyak nih Bu ya. Oh iya Bu Septi, terima kasih banyak Bu Septi, maaf nih. Nah kan tadi sudah ya. Kira-kira nih ada nggak di benak Bu Farida nih ada hambatan kira-kira apa nih? Hambatan diri sendiri. Oh, gimana? Jadi saya harus melawan hambatan diri sendiri. Hambatan M. Apa tuh? Malas. Malu Bu saya mau ngomong. Selain itu apa? Hambatannya mungkin waktu. Kan akhir-akhir ini kan kegiatan banyak. Jadi saya harus bisa mengelola waktu saya dengan baik. Karena untuk kolaborasi kan membutuhkan waktu juga. Belum lagi nanti kegiatan belajar, persiapan pembelajaran semuanya. Jadi intinya dari hambatan diri sendiri, bagaimana saya mengelola waktu saya. Jadi saya harus bisa melewati itu kayaknya. Sip, bagus. Tadi apa yang sudah direncanakan, sudah dikomunikasikan ya. Nah sudah akan dieksekusi secepatnya. Kira-kira secepatnya kapan nih? Besok. Ini kan hari Senin nih. Kalau nggak Selasa ya Rebu Bu. Rebu kan udah libur. Berarti besok nih saya harus segera nih Bu. Berarti ntar malam kira-kira mau apa nih? Kalau misalnya besok. Dulu. Tapi saya nanti tidur dulu. Iya wajib istirahat dulu. Jangan langsung ini ya. Istirahat dulu. Pulang nih saya harus istirahat dulu. Betul. Nanti biasanya kalau istirahat kan kita dapat itu ya ilham gitu. Iya benar. Nanti bisa saya reng-reng kira-kira besok saya ini harus bagaimana. Saya membuat rencana dulu apa yang akan saya di mana konsepnya seperti apa kira-kira? Seperti jurnal aja. Kan emang hari-hari kita membuat jurnal ya, jurnal harian kita sebagai pendidik. Jadi akan saya masukkan ke dalam jurnal. Jadi apa-apa yang akan mulai besok saya lakukan gitu. Bagus. Tadi rencana sudah, terus kita sudah hambatannya, sudah ada pandangannya, lalu bisa ditepis ya. Kalau misalnya ini bagus, itu yang semua sudah direncanakan oleh Bu Farida. Selanjutnya nanti saya berharap coaching kali ini bisa memberikan solusi ya. Kesimpulannya gimana nih? Kesimpulan untuk coaching kali ini? Wah, lega saya Bu bisa ketemu dengan Ibu nih. Iya. Apalagi diluangkan waktu dengan kegiatan yang sibuknya Bu Septi Tadi nih. saya juga baru Zoom, kebetulan istirahat sebentar nih waktunya.
nanti setelah ini saya mulai lagi itu. Pokoknya saya terima kasih banyak, saya plong sekarang Ibu. Ya, Jadi oke besok lah. saya bisa mulai implementasikan Ya, gitu oke, ya. siap. Makasih banyak ya Bu Ya, Siti. oke, lanjut ya. Jangan Oke. kapok ya kalau Oke. ketemu saya. Siap, Nanti semoga saya cacat nanti lagi. ketika sudah di ini ada perubahan yang lebih signifikan. Oke? Ya, sip. Lanjut. Makasih banyak ya, Bu. Oke, sip. Saya mau Oke. lanjut itu Zoom dulu ya. Ya udah. Ya, Saya lanjut balik dulu ya. ya, Bu ya. Oke, Kesalahan sip. saya. Oke, sip. Ya, makasih, Bu. Lanjut ya. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.